Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang. Saya ucapkan kepada peserta di kelas 12 IPA dan IPS. Selamat berjumpa dengan saya. Semoga kalian semua sehat walafiat, selalu siap dalam menuntut ilmu dalam keadaan apapun. Dan untuk kelas 12 selamat berjuang meraih sukses untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang kalian impi-impikan. Saya berharap dan berdoa untuk kalian semua kelas 12 sukses dunia akhirat, menjada wajada siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya nama Pak Ibnu Humaydi, panggil saya Pak Ibnu. Nomor HP atau email bisa kalian lihat di layar. Demikian perkenalan singkat saya, semoga saya dan kalian dapat saling menghargai, saling menghormati, saling membuka hati untuk tetap konsisten dalam belajar dan mengajar. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kalian bahwa dalam pelajaran bahasa Indonesia dibutuhkan beberapa komitmen. Satu, menyiapkan buku catatan untuk pelajaran bahasa Indonesia dan tidak mencampur adukan dengan pelajaran lain. Jadi khusus hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, meminjam buku dari perpustakaan SMA di Jakarta, yaitu buku bahasa terbitan Kemendikbud, dan perpustakaan sudah siap memberikan pinjaman kepada kalian. Yang ketiga, memiliki buku mandiri bahasa Indonesia untuk kelas 12 karangan Sobandi dengan penerbit Erlangga. Saya yakin ketika kalian kelas 10 ke 11 memiliki buku mandiri. Nah, sekarang kelas 12 juga harus punya buku mandiri. Silakan kalian pinjam ke kakak kelas kalian yang sudah lulus tahun lalu. Yang keempat, mengikuti kegiatan belajar bahasa dengan tertib. Yang kelima, mendiskusikan materi ketika menemukan kesulitan, baik antar individu, antar kelompok di kelas maupun dengan guru sendiri. Yang keenam, mengikuti dan mengerjakan latihan soal, baik untuk persiapan ujian sekolah maupun ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan biasanya di SMA Jakarta untuk latihan soal masuk ke perguruan tinggi disusun secara berkala. Yang ketujuh, mengikuti ulangan online melalui program Noodle, baik via WA maupun via email. Dan ini sudah biasa untuk kelas 12. Kemudian KKM Bahasa Indonesia ada 75. Barangkali jika di antar kalian ada mendapat nilai di bawah 75, maka wajib mengikuti program remedial. Kemudian ada beberapa kompetensi yang harus kalian miliki atau kalian kuasai di semester kelima ini. Di semester kelima ini ada 9 kompetensi yang harus kalian kuasai. Nah, yang di background atau dicetak menggunakan warna kuning ini adalah materi-materi yang harus kalian kuasai di semester 5 ini. Misalnya membuat surat amal pekerjaan, teks cerita sejarah, editorial, kemudian fiksi dan non-fiksi, kemudian menyusun novel, cerpen dan novel dan sebagainya. Kalian bisa melihat sendiri di bagian yang diberikan warna kuning ini. Ada 9 yang harus kalian kuasai. Saya yakin kalian sudah biasa dengan materi-materi seperti ini, kecuali mungkin dengan suatu pekerjaan karena ini hal baru. Demikian juga dengan editorial, hal baru buat kalian di kelas 12. Berikutnya kita akan memasuki pertemuan pertama. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah surat lamaran pekerjaan dengan topik mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Tapi saya lupa tadi, sebelum belajar mari kita membaca doa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat ilmu yang banyak, yang bermanfaat buat kita semua maupun buat orang lain. Yang beragama Islam baca bismillah, yang non Islam diserahkan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama adalah surat lamaran pekerjaan dengan mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan.
Berikutnya, mengidentifikasi bahasa dan kalimat efektif dalam surat lamar pekerjaan. Berikutnya, mengidentifikasi lampiran surat lamaran pekerjaan. Mendata sistematika dan isi surat lamar pekerjaan. Menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamar pekerjaan. Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi sistematika surat lamaran pekerjaan. Dan kita fokus dengan materi: 1. Identifikasi surat. 2. Isi surat lamar pekerjaan. 3. Sistematika surat lamar pekerjaan. Kemudian 4. Bahasa surat lamar pekerjaan. Yang kelima, lampiran surat lamar pekerjaan. Dan yang keenam, kalimat efektif dalam surat lamar pekerjaan. Nah, untuk sekali lagi, untuk surat lamar pekerjaan sudah saya susun. Contoh surat lamar pekerjaan, kalian bisa baca, kalian bisa perhatikan. Saya akan baca: Jakarta, 16 Juni 2020, hal titik 2, lamaran pekerjaan, lampiran 5 berkas. Perhatikan penulisan nama tempat, penggunaan tanda koma dan tanda titik 2, dan penggunaan yang lain. Misalkan pemilihan kata, penulisan kata, dan sebagainya. Yang terhormat, HRD Bank Rakyat Indonesia, cabang Jakarta Pusat, di Jalan Jenderal Sudirman, Kap titik 4446 Jakarta, tanpa titik. YTH titik. Kenapa? Karena disingkat, hurufnya ada 3, Y, T, dan H disingkat YTH, maka wajib pakai titik 1. Dan dengan hormat D-nya kecil, hormat H-nya kecil, dengan hormat koma, saya yang bertantangan di bawah ini. Nama Piki Ibrahim, tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Januari 1985. Alamat Jalan Pendawa 5 nomor 31 Jakarta Pusat. Nomor telepon atau HP 0817577105. Pendidikan terakhir sarjana akuntansi. Perhatikan penulisan identitas diri, nama, tempat, alamat, nomor, dan pendidikan ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Dengan ini mengajukan permohonan kepada HRD Bank Rakyat Indonesia, cabang Jakarta Pusat, untuk kiranya dapat menerima saya sebagai pegawai bagian customer service. Nah, masuk ke paragraf berikutnya atau alinea kedua. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu bersama surat ini saya lampirkan. Perhatikan, Bapak Ibu B-nya besar, Ibu I-nya besar. 1. Fotokopi ijazah terakhir beserta transkripnya yang telah dilegalisasi masing-masing 1 lembar. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar. Fotokopi kartu pencari kerja yang telah dilegalisasi sebanyak 1 lembar. Kemudian surat keterangan kesehatan dan surat keterangan kelakuan baik. Bahkan untuk lampiran bisa ditambahkan dengan pengalaman kerja berupa surat pernyataan dari perusahaan atau dari instansi di mana kalian pernah bekerja, atau mungkin ketika kalian kursus atau mengikuti pelatihan ada sertifikatnya, kalian fotokopi dan dicantumkan di lampiran. Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan titik. Ini mengikuti atau sudah masuk ke alinea terakhir, alinea penutup. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkan permohonan saya, titik. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Yang sedikit demi saya ucapkan terima kasih itu adalah kurang tepat, tapi yang benar adalah saya mengucapkan terima kasih agar kalimat ini menjadi efektif. Hormat saya, Pik Ibrahim, dan tanda tangan. Hormat saya, perhatikan, hormat saya besar, saya S-nya kecil, dan pakai koma. Fikri Ibrahim. Dari sini kita dapat menyimpulkan, pertama, surat lamaran pekerjaan adalah teks yang berisi permohonan untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan. Yang kedua, surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau penjabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan kepada si pelamar. Surat lamaran pekerjaan berisi penawaran keahlian. Sekali lagi, penawaran keahlian, kemampuan atau jasa terhadap suatu lembaga atau perusahaan tertentu. Nah, surat lamaran pekerjaan adalah performan pertama seorang pelamar berhadapan dengan instansi atau lembaga. Oleh sebab itu, sebaiknya surat lamaran pekerjaan ditulis dengan menggunakan format yang benar. Pilihan katanya benar, pilihan kalimatnya benar, susunannya benar, dan sebagainya, dan sebagainya. Agar apa? Agar ketika instansi atau lembaga tersebut menerima surat lamaran pekerjaan dari si pelamar,
maka mereka sudah tertarik untuk membaca, minimal untuk membaca. Kemudian setelah dibaca, diperhatikan kualifikasinya, identitasnya, pendidikannya, dan sebagainya, maka biasanya surat lamar pekerjaan itu diberikan tanda oleh perusahaan atau lembaga. Dari sinilah sekali lagi saya sampaikan bahwa SLK atau surat lamar pekerjaan adalah performa pertama kita atau si pelamar untuk menawarkan diri, untuk menawarkan keahlian, kemampuan atau kompetensi kepada perusahaan atau lembaga. Kemudian berikutnya struktur surat lamar pekerjaan. Seperti ini strukturnya, bisa kalian lihat. Yang pertama, tempat dan tanggal lahir, hal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam pembuka, maaf saya ulang, tempat dan tanggal surat, hal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, bukan salam pembuka tapi salam penutup, dan tanda tangan dan nama jelas si pelamar. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun surat lamar pekerjaan, di mana tata letaknya ada perbedaan. Seperti contoh 1, hal lamar pekerjaan, lampiran surat berkas, lulus dengan Semarang, 26 Mei 2019. Yang terhormat Direktur CP Purnama Aji, Jalan Geger Arum, Baru nomor 20, C Bandung. Perhatikan bandingkan dengan contoh kedua, tata letaknya berbeda. Demikian juga contoh ketiga, perbedaan yang sering dijumpai pada penempatan tanggal dan alamat surat. Ada diletakkan di pojok kanan dan ada yang di pojok kiri. Kemudian begini penulisan struktur, kalian perhatikan, benar dan salah. Jakarta, 7 Januari 2019. Yang salah seperti itu, seperti ini. Bisa kalian lihat benar atau salahnya. Hal surat juga sama, seperti ini, ada yang benar, ada yang salah. Bisa kalian baca. Kemudian lampiran, penulisan lampiran juga sama, ada yang benar dan salah. Dan sering kita menjumpai atau membaca surat lamar pekerjaan orang lain, banyak yang melakukan kesalahan. Dan alamat surat, ada 2 macam alamat surat, yaitu alamat luar, alamat dalam. Perhatikan tulisannya berbeda, seperti ini, alamat luar dan alamat dalam. Kemudian salam pembuka dengan hormat koma, lagi. Tetapi apa kesalahannya? Perhatikan kesalahannya, kenapa demikian? Dengan hormat pertama yang benar hanya kecil, sementara di yang salah hanya besar. Kemudian isi surat. Nah, di awal tadi saya katakan tadi bahwa surat lamar pekerjaan ada yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri dan ada yang berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Nah, di bagian ini atau di contoh ini ada berdasarkan iklan lowongan pekerjaan, maka kalian pembukanya berbeda. Sebagai contoh, sehubungan dengan iklan yang dimuat dalam harian umum Sinar Nusantara 20 April 2017 tentang lowongan kerja, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kalau berdasarkan inisiatif sendiri, langsung saja yang bertanda tangan di bawah ini. Tapi kalau menggunakan iklan lowongan pekerjaan, maka berbeda, yaitu sehubungan dengan iklan. Ada kata sehubungan dengan iklan. Kemudian nomor 2, alia penutup. Seperti saya katakan di awal tadi, penulisan identitas menggunakan huruf kecil, nama, tempat, alamat, dan pendidikan, biasanya kecil. Kemudian alia penutup. Nah, alia penutup berupa harapan atau ucapan terima kasih. Ada beberapa contoh kalimatnya sebagai berikut. Mudah-mudahan kemampuan dan pengalaman saya sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Bila dikehendaki, saya pun bersedia melakukan wawancara atas itu. Atau saya berharap jawaban atas lamaran ini segera saya terima. Dan seterusnya. Perhatikan penulisan kata Bapak dan Ibu, B-nya besar, I-nya besar. Kemudian salam penutup. Perhatikan hormat saya. Nah, perhatikan benar atau salahnya. Hormat saya koma, hormat saya juga koma, tapi hanya kecil. Kemudian berikutnya tanda tangan si pelamar. Nah, pelamar harus lengkap
dan tidak boleh disingkat. Misalnya yang benar pelamar Fatimah Putri Muhammad, pelamar Fatimah FPM, tidak boleh disingkat. Kesimpulan kedua, berdasarkan contoh surat lamar pekerjaan di atas, kita simpulkan bahwa struktur surat lamar pekerjaan meliputi pernyataan umum, argumen, dan penegasan ulang. Atau dengan bahasa sederhana, pernyataan umum isinya adalah kalimat pembuka atau alinea pembuka. Kemudian argumen-argumen adalah alinea isi, dan penegasan ulang adalah alinea penutup atau berisi harapan. Itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menyusun teks surat lamaran pekerjaan. Sekali lagi, pastikan ketika menyusun surat lamaran pekerjaan sesuaikan dengan strukturnya, pilihan kata, pilihan kalimatnya, dan tentu tata cara letak penempatan, misalnya penempatan nama tempat, kemudian tujuan dan sebagainya, penulisan identitas diri, kemudian lampiran dan sebagainya, sehingga surat lamar kerja itu baik, sehingga surat pekerjaan itu benar sesuai dengan kaidah atau struktur penyusunan teks lamar pekerjaan. Saya berharap banyak kalian bisa melihat di internet atau di buku-buku pelajaran bahasa Indonesia contoh-contoh surat lamar pekerjaan. Kalian analisis, kalian perhatikan bagaimana mereka menyusun teks lamaran pekerjaan. Lalu kalian diskusikan dengan teman, atau tanyakan kepada saya apakah sudah benar atau belum teks tersebut, sehingga kita bisa menganalisisnya. Sebagai latihan, kalian mencari contoh surat lamar pekerjaan dari internet atau dari buku paket Kemendikbud. Satu, berdasarkan iklan. Yang kedua, berdasarkan inisiatif sendiri. Beranalisis kelengkapan struktur teksnya dan analisis kesalahan penggunaan tanda bacanya. Misalnya titik koma, huruf kapital, penempatan tata letak, penempatan atau penulisan identitas, penulisan alamat, pembukaan alinea pertama, isi, dan alinea penutup. Saya yakin dengan kalian sering melihat, sering menganalisis, saya yakin dan percaya kepada kalian bisa membuat surat lamar pekerjaan, dan kemudian akhirnya kalian akan mahir membuat surat lamar pekerjaan tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.